Oke, kembali lagi bersama saya Pancu Sisworo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukan admin. Ini yang ingin dijelaskan adalah LMS-nya PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022. Jadi yang saya langsung saja ya. Jadi yang paling mencolok di angkatan 2022 ini adalah arah kebijakannya yang mulai berbeda. Kalau sebelumnya itu seleksinya mereka ini hanya penugasan, pedagogik, dan bidang studi, sekarang mereka tesnya itu sudah menjawab soal-soal ASN P3K seperti itu. Dan untuk belajar mandiri, kalau yang sebelumnya belajar mandiri itu ada tugasnya, sekarang untuk yang angkatan 2 ini tidak ada lagi tugas, jadi hanya sebagai referensi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu tentang di bagian pembelajarannya masih menggunakan 9 langkah, tetapi di sini menjadi 2 siklus yang dari awal hingga akhir, yaitu dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, terus PPL itu adalah satu siklus. Dan pelaksanaan untuk kategori 1 yang angkatan 2 ini itu adalah 2 siklus. Apa yang membedakan di 2 siklus ini? Jadi yang membedakan di 2 siklus ini yaitu, mari kita lihat di sini di bagian uji komprehensif. Jadi uji komprehensif tetap ada seperti di angkatan sebelumnya, tetapi di sini hanya pada siklus 1. Jadi alurnya pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, PPL, dan seterusnya pengulangan pada siklus 2, tetapi tidak ada uji komprehensif. Nah, untuk ujiannya sendiri nanti bagian UKPPG, kalau sekarang jadi tes PCK dan uji kinerja. Kalau bunyi UKPPG berarti hampir sama dengan Prajab, tapi kemungkinan tidak ada wawancara. Tapi sampai saat ini saya juga belum dapat info lagi terkait ujian mereka nantinya. Oke, langsung saja saya akan coba simulasikan untuk LMS-nya ya. Pertama kita buka dulu akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Di sini saya langsung terbuka. Kalau misalkan Bapak Ibu bertugas di PPG Prajabatan juga, Bapak Ibu nanti tinggal ganti di bagian program lainnya. Silahkan pilih PPG dalam jabatan. Nah, terus nanti di bagian bawah untuk kart Bapak Ibu mungkin akan lebih sedikit. Nanti langsung saja ke bagian kelas diklat. Nah, di bagian ini adalah kelola diklat. Jadi ini khusus bagian pengelola. Kalau misalkan nanti di sini di Bapak Ibu muncul kelola diklat, tapi diklatnya ini tidak muncul untuk PPG Daljab angkatan 2 ini, berarti Bapak Ibu coba klik di kanan atas di bagian nama, ganti peran jadi sebagai pengguna. Di sini berhubung saya tidak ada pengguna, nanti di sini pilih pengguna. Sehingga yang muncul adalah daftar diklat. Silahkan diklik. Nah, untuk Bapak Ibu nanti juga munculnya daftar kelasnya ini berdasarkan kelas yang Bapak Ibu isi. Jadi di sini ada 17 kelas yang kita dapatkan di ULM. Nanti Bapak Ibu harusnya munculnya cuma kelas Bapak Ibu. Untuk mengakses kelasnya nanti tinggal klik tautan yang berwarna hijau ini Bapak Ibu, tautan LMS, atau mungkin sedikit berbeda misalkan diklik. Nah, ada juga yang tampilannya seperti ini. Silahkan saja Bapak Ibu klik langsung nanti LMS-nya. Nah, di bagian ini semua sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Bagian pendahuluan, ada apa saja di dalam pendahuluan. Tampilannya sama dengan yang sebelumnya, tapi yang membedakan tadi adalah di bagian siklus 1 dan siklus 2. Kalau sebelumnya di sini pengembangan perangkat, pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, PPL, seperti itu. Silahkan dibaca saja Bapak Ibu ini untuk simulasinya. Nah, ini siklus, pokoknya semua itu sudah ada hariannya ya Bapak Ibu. Maksudnya dijelaskan di LMS itu hari kesekian sampai kesekian itu apa yang dikerjakan, seperti itu, apa yang diakses. Siklus 1 di sini juga telah dijelaskan. Siklus 1 dilaksanakan selama 27 hari dari hari ke-1 sampai 27 dan seterusnya. Nah, ini adalah proses 9 langkahnya itu, mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi masalah, penentu penyebab masalah, dan seterusnya. Oke. Nah, materinya yang mulai dari pendalaman materi ini. Nah, di sini dijelaskan ini harus ngapain ya Bapak Ibu.
Dalam melaksanakan aktivitas dalam materi, mahasiswa merujuk pada bahan kajian berikut. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, di bagian bawah ini adalah bahan bacaan dan lembar kerja. Nanti tinggal diklik saja untuk materinya, bisa sudah disediakan di sini. Nah, bahan bacaan dan bahan kerja sebagai referensi. Tapi jika Bapak Ibu ingin menambah untuk dosen, silahkan bisa ditambahkan jika ada yang dirasa kurang. Selanjutnya, daftar hadir peserta ini bisa di-set peserta yang mengisi nanti atau dari dosennya yang menandai hadir seperti pada kelas yang real seperti itu. Untuk jurnal harian hanya muncul di akun selain peserta. Nah, yang mulai masuk ke LMS-nya di bagian materi, maksudnya bagian yang harinya tadi di sini. Nah, di sini ada tanda yang berwarna biru, ini adalah menjelaskan hari ke-nya. Hari ke-1, hari kedua, dan seterusnya. Artinya hari ke-1 itu batasnya sampai sini. Jadi ini adalah bertahap ya Bapak Ibu. Untuk mahasiswa di sini ada restrict. Kenapa? Karena dia harus buka dulu yang di bagian atasnya nih, 1.1.1.a. Itu adalah bagian pengantar identifikasi masalah. Jadi peserta itu tidak bisa langsung loncat membuka semua menunya. Jadi harus secara terurut seperti itu. Dan seterusnya. Nah, untuk tampilan yang gambar tangan ini adalah artinya ada sebuah tagihan tugas. Ini adalah penilaian prosesnya tapi tidak dimunculkan kepada peserta. Oke, nah polanya hampir sama semuanya. Oke, sudah ada hari kelima, durasinya 7 JP. Itu sudah dijelaskan kalau 7 JP minimal sekurang-kurangnya kan 3 JP untuk melakukan Vicon. Oke, ini yang seterusnya sama, uji komprehensif. Nanti juga ada PPL. Nah, yang menarik ini adalah di penilaian PPL. Kenapa? Karena di bagian penilaian PPL ini untuk penilaiannya itu adalah khusus. Jadi tempat unggahnya peserta tersendiri, tempat penilaiannya tersendiri. Jadi ada kemungkinan nanti di bagian peserta tidak muncul penilaiannya. Padahal itu sudah dinilai mungkin oleh dosen dan guru pamongnya. Nah, jadi untuk dosen nanti 1.3.8.c.1. Nah, untuk guru 1.3.8.c.2. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan ketika dosen atau guru pamong untuk membuka di sini, kenapa tidak ada yang dinilai? Padahal dinilai penilaiannya adalah bagiannya khusus di LMS seperti itu. Untuk secara alurnya seperti itu. Siklus 2 juga sama ya. Polanya sama seperti tadi. Di sini sudah ada harinya juga untuk menjelaskan nih, hari ke-28 seperti itu dan seterusnya. Oke, per icon lagi ya saya jelaskan. Untuk yang seperti ini biasanya tanda bola dunia ini adalah untuk menautkan link Vicon. Jadi Bapak Ibu dosen nanti bisa klik di sini dan edit, nanti ada menu editnya di akun dosen masing-masing untuk merubah mengganti tautan link yang disediakan. Nah, sedangkan untuk peserta juga sama, diklik juga nanti akses linknya dari yang tautan berikut. Nah, untuk yang bertanda seperti chat ini adalah ruang diskusi. Jadi di sini tahapannya, maksudnya ada yang apa yang dilakukan di sini juga sudah dijelaskan di dalam LMS ya. Untuk membuat topik baru itu add new topic dan seterusnya. Ini di kelas real, jadi saya tidak mau otak-atik, saya hanya membuka tampilannya ya. Untuk contoh memberikan diskusi cara menautkan link mungkin saya akan tautkan di video yang terpisah di akun demo seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah Bapak Ibu dosen ataupun peserta PPG ketika sudah masuk ke dalam materi, misalkan ke ruang kolaborasi tadi, jangan sekali-kali mengklik tanda back yang ada di atas ini Bapak Ibu. Karena tanda back di atas ini artinya Bapak Ibu tadi seperti tidak terbaca, tidak jadilah melakukannya lah, seperti info dari pusat.
Kalau mau kembali ke course yang besar tadi, banyak menunya di awal tadi, back to course di sini saja. Nah, seperti itu. Pokoknya jangan klik tanda kembali yang di pojok kiri atas seperti itu. Untuk melihat nilai nanti Bapak Ibu bisa klik cek di bagian ini. Mau dari dosen mau peserta bisa cek di bagian ini. Untuk partisipannya ada di bagian partisipan, nanti tercek di sini siapa saja pesertanya. Nanti dia akses terakhirnya kapan, jadi bisa terlacak bila peserta itu aktif atau tidak seperti itu. Secara umum penjelasan tentang LMS-nya seperti itu. Untuk yang seperti menautkan video, menautkan rekaman, nanti untuk dosen juga akan saya bikin video terpisah. Tapi penjelasan secara umum tentang LMS sudah dimuatkan tentang di halaman ini. Pokoknya semuanya sudah ada di LMS ya Bapak Ibu. Tinggal membaca saja panduan-panduannya seperti itu. Oh ya, satu lagi yang tertinggal. Ini untuk penilaian tugasnya tadi. Kalau ini kan dari peserta mengumpul tugas ya, yang gambar tangan ada kertas seperti itu. Itu adalah mengumpul tugas. Nanti juga tugasnya di sini cara uploadnya juga sudah dijelaskan. Klik tombol add submission. Nah, karena di sini berhubung saya sebagai admin IT-nya tidak ada tombol seperti ini, nanti bisa dicoba di akun masing-masing ya. Nah, untuk melakukan penilaian, nah di sini udah ini sebagai dosen minta untuk memberikan penilaian. Nah, seperti ini. Nah, jadi penilaiannya sekarang itu adalah langsung menggunakan angka. Kalau yang sebelumnya itu adalah rubrik. Jadi kalau sekarang penilaiannya langsung diberikan secara input seperti itu. Nah, yang bagian ini juga sama ya, bagian penilaian. Jangan sekali-kali klik tanda back yang di atas. Jadi silahkan kalian klik course yang ada di bagian bawahnya. Kalau mau mengeluarkan mungkin kalian bisa langsung, Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung klik yang close saja. Artinya kan sudah melakukan aktivitas di halaman ini tadi. Ini adalah sim e-learningnya. Yang di sini adalah bagian akses awalnya tadi, pintu masuknya. Nah, untuk menautkan rekaman nanti di akun dosen masing-masing yang sesuai terjadwal. Misalkan ini saya contohkan nanti di akun dosen ya, ini ya, aksi titik 3 ini aksi, nanti tautkan rekaman. Klik tanda tambah. Nah, di sini nanti tautkan link URL Google Drive yang sudah disetting anyone can view, artinya semua orang bisa melihat seperti itu. Dan bisa diedit sehingga dia bisa membaca durasi waktunya yang melalui Vicon seperti itu. Kalau sudah silahkan klik simpan. Oke, sampai sini dulu penjelasan LMS-nya. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.